Halo, berjumpa lagi di channel Tips CPNS P3K. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagikan informasi singkat cara mengecek hasil kelulusan P3K tahun anggaran 2024. Pengumuman hasil terjadwal dari tanggal 24 sampai 31 Desember 2024. Silakan dicek secara berkala di akun kalian masing-masing. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Pertama kalian login ke akun SSC ASN masing-masing, silakan login seperti biasa. Setelah berhasil login dan silakan cek di bagian bawah. Biasanya tampilannya seperti ini. Ini adalah contoh P3K tahun 2023 yang lalu. Jika ada tulisan seperti "Selamat, nama Anda lolos seleksi P3K", berarti kalian lulus, lalu silakan kalian klik daftar riwayat hidup untuk mengisi pemberkasan. Lalu ada pilihan seperti ini, kalian pilih iya. Lalu lanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup kalian. Lalu setelah itu kalian harus mengisi atau mengunggah file kelengkapan berkas kalian seperti ini. Kalian harus melengkapi data yang harus diminta. Setelah semua sudah kalian unggah, lalu tinggal menunggu pengumuman untuk mendapatkan NIP DRH kalian. Jadi semoga nanti pada tanggal 24 sampai 31 Desember 2024 hasilnya sudah kelihatan dan semuanya yang mengikuti P3K tahun ini lulus semua dan berhasil menjadi ASN P3K. Sebagai bonus tambahan, kami akan membagikan kisi-kisi soal P3K untuk tahap kedua sebagai media pembelajaran agar kalian lolos dan menjadi PPPK untuk tahap kedua. Dilakukan jika ada tindakan yang mencurigakan dalam organisasi. A. Mengabaikan situasi. B. Melaporkan kepada pihak berwenang sesuai prosedur yang berlaku. C. Membicarakan dengan teman-teman. D. Mengambil tindakan sendiri. Jawabannya adalah B. Pembahasannya. Melaporkan tindakan yang mencurigakan kepada pihak berwenang sesuai prosedur adalah langkah yang tepat untuk memastikan integritas organisasi. Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam pemerintahan? A. Penyampaian informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. B. Menyembunyikan informasi. C. Tidak membagikan informasi. D. Semua informasi dianggap rahasia. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, transparansi dalam pemerintahan berarti penyampaian informasi yang jelas dan terbuka kepada publik untuk meningkatkan akuntabilitas. Apa yang menjadi kriteria dalam menilai kepatuhan terhadap etika? A. Hanya melihat hasil akhir. B. Mengabaikan peraturan. C. Mempertimbangkan tindakan, keputusan, dan dampaknya terhadap orang lain. D. Tidak ada kriteria sama sekali. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, menilai kepatuhan terhadap etika melibatkan pertimbangan tindakan, keputusan, dan dampaknya terhadap orang lain. Apa yang harus dilakukan jika melihat kolega melakukan pelanggaran etika? A. Mengabaikan masalah. B. Melaporkan kepada atasan atau pihak berwenang. C. Membicarakan dengan orang lain. D. Mengambil tindakan sendiri. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, melaporkan pelanggaran etika kepada atasan atau pihak berwenang adalah langkah yang tepat untuk menjaga integritas organisasi. Apa yang menjadi fokus utama dalam pelatihan etika untuk pegawai? A. Hanya mematuhi peraturan. B. Mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai etika dan penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari. C. Tidak ada fokus khusus. D. Mengabaikan pertanyaan pegawai. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, pelatihan etika bertujuan untuk mengembangkan pemahaman pegawai tentang nilai-nilai etika dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan. Apa yang menjadi tujuan utama dari pengelolaan sumber daya manusia? A. Mengabaikan kesejahteraan pegawai. B. Mengurangi jumlah pegawai. C. Hanya fokus pada penggajian. D. Memaksimalkan potensi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Jawabannya adalah D. Pembahasannya,
Tujuan utama pengelolaan sumber daya manusia adalah memaksimalkan potensi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Mengapa penting untuk melakukan penilaian kinerja secara berkala? A. Agar pegawai merasa tertekan. B. Tidak ada alasan khusus. C. Untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pengembangan karir. D. Hanya untuk mendokumentasikan. Jawabannya adalah C. Pembahasannya. Penilaian kinerja secara berkala penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan merencanakan pengembangan karir pegawai. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai? A. Mengabaikan umpan balik. B. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberikan penghargaan, dan mendengarkan masukan pegawai. C. Menetapkan aturan yang ketat. D. Tidak melakukan apapun. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan mendengarkan masukan pegawai adalah langkah penting untuk meningkatkan kepuasan kerja. Mengapa pelatihan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia? A. Untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja pegawai. B. Agar pegawai merasa tidak nyaman. C. Mengabaikan kebutuhan pelatihan. D. Hanya untuk pegawai baru. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, pelatihan penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai sehingga dapat berkontribusi lebih baik terhadap organisasi. Oke, cukup sekian kisi-kisi soal P3K untuk gelombang kedua. Mohon maaf jika dalam penjelasan atau penyampaian kami terdapat salah dan khilaf. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.